Al-Taban mencatat dalam kitab Ats-Sikot mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru di saat-saat terakhir. Beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur dan memuji Allah. Upaya-upaya tersebut ternyata membawanya ke dalam surganya Allah dengan indah. Dikisahkan beliau meninggalkan Basrah ke Syam karena tak mau diberi jabatan kadi oleh sang raja. Ia turut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di Syam. Dalam perjalanan di hamparan padang pasir, Abu Kilabah yang sudah tua itu mendapat musibah yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangan dan kakinya. Abdullah bin Muhammad mengkisahkan, "Saya keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika sampai, saya melihat sebuah dataran lapang. Tak berapa lama, saya teringat cerita orang-orang sekitar. Katanya, di dataran sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya pun lemah dan matanya rabun, yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya." Kata masyarakat sekitar situ, orang tersebut memanfaatkan lisannya cuma untuk mengucapkan doa. "Ya Allah, tunjukilah aku, agar aku bisa memujimu, hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa heran, sekaligus takjub dengan orang itu. Ia putuskan untuk mendatanginya. Saat sampai, ia pun langsung bertanya perihal aktivitas dan kenapa berdoa seperti di atas kendati kondisinya yang menyedihkan tersebut. Orang itu menjawab, "Tak kau lihatkah yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, jikalau ia mengirim petir kepadaku hingga membakar tubuhku, atau menggerakkan gunung-gunung untuk menindihku hingga meleburkan badanku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk melenyapkan tubuhku, oleh karena semua itulah yang membuat aku senantiasa bersyukur kepadanya, karena ia sudah kasih nikmat kepadaku berupa lisanku ini." Orang itu Abu Kilabah lalu melanjutkan, "Akan tetapi wahai hamba Allah, kau sudah mendatangiku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku, aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Saat tiba masa sholat, ia memwudukanku. Apabila aku lapar, ia menyuapiku. Jikalau saya kehausan, ia memberiku minum. Akan tetapi sudah 3 hari ini, aku tak menjumpai dirinya, maka bantulah saya dengan mencari kabar tentangnya." Mendengar permintaannya, saya lalu berucap, "Demi Allah, tidaklah seseorang berjalan menunaikan keperluan seorang saudaranya, dan ia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah, lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang yang semacam engkau." Saya lantas berjalan menyusuri gundukan pasir di sekitar situ. Tiba-tiba ia mendapati anak orang itu yang sudah mati kemungkinan diterkam dan dimakan binatang buas. Saya lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan bingung bagaimana cara mengabarkan kejadian memilukan ini. Sewaktu saya berjalan menuju orang itu, dalam pikiranku terlintas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Begitu saya menemuinya, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Orang itu menjawab salamku dan bertanya, "Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku?" Saya menjawab, "Benar." Orang itu bertanya, "Bagaimana dengan permohonanku kepadamu tadi untuk membantuku?" Saya berkata, "Engkau lebih mulia di sisi Allah, ataukah Nabi Ayub?" Orang itu menjawab, "Tentu Nabi Ayub." Saya bertanya, "Tahukah engkau cobaan yang dikasihkan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta, keluarga, serta anaknya?" Orang itu menjawab, "Tentu aku tahu." Saya bertanya, "Bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut?" Orang itu menjawab, "Nabi Ayub bersabar, bersyukur, dan memuji Allah." Saya berkata, "Tak cuma itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabatnya dan sahabat-sahabatnya, serta Allah menjadikan ia jadi bahan celaan dan fitnah orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau mengenai perihal itu?" Orang itu menimpali, "Benar." Saya bertanya, "Bagaimana sikapnya?" Orang itu menjawab, "Ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah." "Langsung saja jelaskan maksudmu." Saya berkata, "Sebenarnya anakmu sudah kutemukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan sudah meninggal, karena diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu berlipat ganda dan menyabarkanmu."
Orang itu langsung berucap, "Segala puji bagi Allah yang tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya." Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Setelahnya ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu ia menarik nafas panjang, kemudian wafat. Saya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," dan setelah itu saya menangis karena sedih dan terharu. Tak lama berselang, datang kepadaku 4 orang ajudan kerajaan dan berkata salah satunya kepadaku, "Wahai Abdullah, ada apa dan apa yang telah terjadi?" Saya pun menceritakan kepada mereka yang telah saya alami. Lalu mereka berkata, "Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya." Saya membuka penutup wajahnya, lalu mereka bersungkur dan mencium keningnya dan kedua tangannya. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, matanya senantiasa merunduk dari menyaksikan hal yang diharamkan Allah." Saya bertanya kepada mereka, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia sangat cinta kepada Allah serta nabinya dan kamu pun dari kemarin mencari keberadaannya." Kami pun mengurus jenazahnya seadanya hingga selesai. Mereka pun berpamitan dan saya kembali ke pos penjagaanku. Malam harinya, saya tertidur. Saya melihat di dalam mimpi, orang itu berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah. "Keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat setelah itu."